namamu di tengah-tengah umatmu yang telah kau tebus Tuhan. Mulialah Yesus di tengah-tengah kami. Mulialah Yesus di dalam keluarga kami. Kami berdoa pada saat ini, biarlah Tuhan Engkau yang terus meneguhkan perkataanmu Tuhan di dalam hidup kami, dalam jemaatmu ini, di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan terus melanjutkan penyembahan kita. Saya ingin memberikan dorongan kepada kita semua dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat 26. Dalam Yohanes 12 ayat 26, yang saya beri judul penyembahan seorang pelayan Kristus. Yohanes 12 ayat 26, siapa yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bahwa setiap orang percaya kita dipanggil untuk menyembah Tuhan secara aktif dan setia sebagai hamba Kristus. Orang yang dipanggil rela untuk menyerahkan hidup dalam pelayanan dan pengabdiannya yang tulus. Dan ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Dikatakan setiap orang yang dipanggil. Siapa yang dipanggil di sini? Siapa merasa saudara dipanggil Tuhan? Saudara, kalau kita bicara dipanggil bukan berarti harus menjadi pendeta. Kita dipanggil untuk mengikut Yesus. Itu yang pertama panggilan kita. Panggilan kita yang pertama dan terutama adalah mengikut Yesus. Apakah kita nanti sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pegawai, karyawan, atau kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, entrepreneurs, siapapun kita, maka kita dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil. Sekarang bagaimana orang-orang dalam panggilan ini menyembah Tuhan? Karena ini begitu penting saudara, bahwa seorang pelayan itu adalah seorang penyembah. Amin. Nah sekarang tapi bagaimana? Apakah berarti seorang pelayan itu hanya mereka yang bisa menyanyi di sini? Mari kita lihat bagaimana 3 prinsip kebenaran ini dari ayat ini saudara. Bahwa yang pertama, Yesus mengajarkan untuk kita mengikuti Kristus dalam penyembahan. Ada 2 kata kerja yang penting. Yang pertama dikatakan barang siapa atau siapa saja yang melayani. Katakan sama-sama melayani. Kita sudah belajar kata melayani di sini diakonos, yaitu pelayan meja. Orang-orang yang melayani secara praktis, practical ministry. Apakah itu ushers, musisi, multimedia, atau yang menyiapkan makanan, pelayanan dapur, hospitality, atau bahkan pelayanan di dalam kelompok kecil, caring, pemerhati. Bentuk-bentuk ini adalah diakonos, pelayanan meja. Dari sini kita dapat kata diaken. Dan pelayanan diaken, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam persyaratan di kitab Kisah Rasul, ternyata tidak beda jauh dengan pelayanan rasul atau pendeta atau hamba Tuhan. Dikatakan orang-orang yang setia, yang bisa dipercaya, yang penuh Roh Kudus. Amin saudara. Oh seringkali kita mengabaikan dan mengatakan kalau itu ushers, ya sudahlah, dia tidak perlu terlalu rohani. Yang penting dia bisa buka pintu, dia bisa bawa kantong kolekte, sudah. Tidak. Pelayanan meja, diakonos ini adalah orang-orang yang juga punya standar hidup benar. Orang-orang yang mengikuti Tuhan. Lalu yang kedua ada kata mengikut. Menunjukkan satu komitmen yang aktif sebagai seorang hamba dalam teladan Kristus. Penyembahan bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar lagu, melainkan keputusan nyata. Katakan penyembahan adalah keputusan nyata. Satu komitmen untuk menjadi murid yang melayani dan mengikuti Yesus tanpa syarat. Seorang penyembah adalah seorang pengikut yang mengikuti tanpa syarat. Berapapun harganya, kemanapun harus bersedia. Berapa kecil pun sebuah tugas itu, kita tidak ngomel, tapi kita berkatakan ini adalah bentuk penyembahan saya kepada Tuhan. Mungkin engkau sebagai ibu rumah tangga, mungkin engkau sebagai guru,
betapapun remehnya kelihatan menurut dunia, maka engkau harus tahu itu adalah pelayananmu. Amin. Penyembahan kita kepada Tuhan itu bukan dalam bentuk sekedar wah dia harus nyanyi. Tidak. Because worship itu merupakan respons kita kepada kasih Tuhan, kepada keagungannya, kepada apa yang dia sudah kerjakan kepada kita. Yang pertama, seorang penyembah, seorang pelayan adalah seorang yang bersedia mengikuti Yesus berapapun harganya. Katakan sama-sama, berapapun harganya. Kalau Tuhan suruh saudara balik seperti Pak Roni dan Ibu Lani yang disuruh Tuhan balik dari New Zealand, tempat yang nyaman, tempat yang enak, balik ke sini, kelihatannya sangat terjun bebas. Tetapi they find destiny di sini. Hal yang sama. Kalau sebaliknya Tuhan suruh saudara pergi ke bangsa lain, tujuannya bukan hashtag kabur aja dulu, karena di sini sudah tidak ada kehidupan. Lalu saudara, oh aku cari kehidupan di luar negeri. No. Tetapi di mana Tuhan ada. Amin. Nah ini yang kedua. Jadi kalau kita seorang pelayan, seorang penyembah, seorang pelayan Tuhan, saya katakan sekali lagi ya, bukan vocational seperti saya. Oh dia pelayan Tuhan, dia hamba Tuhan. Oh dia pendeta, bukan. Tapi saya bicara saudara. Saya bicara kita semua di sini yang sudah mengikuti Yesus, yang sudah memberi dirinya kepada Kristus, yang sudah diselamatkan dan menerima karunia kelahiran kembali. Tuhan mengatakan kamu seorang penyembah. Amin. Yang kedua, seorang pelayan itu adalah orang yang hadir di mana Kristus berkarya. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Di mana tuannya berada, hambanya di situ. Bukan tuannya di mana, hambanya sibuk urusan sendiri. Seorang steward adalah orang yang mengerti bisnis daripada pimpinannya. Dia nangkep modus operanda pimpinannya, dia nangkep visi pimpinannya, dia nangkep iman pimpinannya, dan dia bergerak bukan untuk kesuksesan dirinya, tapi untuk kesuksesan pimpinannya. Itu hati seorang doulos. Itu hati seorang pelayan. Di mana Yesus berada dan berkarya, di situ kita mesti ada. Dan sayangnya, kita berpikir Yesus hanya ada di gereja atau ibadah-ibadah tempat yang mewah. Tapi dikatakan, kapan, di mana Yesus berada? Ketika aku telanjang, kenapa kamu nggak kasih aku pakaian? Ketika aku di penjara, kenapa engkau tidak kunjungi aku? Ketika aku sendirian kedinginan, kenapa engkau nggak datang? Atau aku kelaparan? Lalu orang-orang mengatakan, kapan kami melihat Yesus lapar? Kapan kami melihat Yesus di penjara? Lalu dia bilang apa? Bila engkau lakukan kepada orang yang lemah ini, engkau sedang melakukannya kepadaku. Lalu kita hanya berpikir bahwa pelayanan Yesus itu adalah pelayanan yang glamor, yang hotspot, yang ada spotlight, yang gemanya dan dentuman yang bagus. Tapi bagaimana dengan orang yang kita kasih makan di pinggir jalan? Orang yang untuk dapat 30.000 harus berjuang seharian. Di mana Yesus berada pada hari ini? Saya percaya mereka ada di tempat-tempat di mana banyak orang yang mengalami depresi, di mana mereka sedang kesepian dan bingung, nggak tahu mau bikin apa. Di situ ada Yesus. Tapi kita berpikir di situ ada problem, bukan Yesus. Tapi hari ini kita mau mengatakan, di mana Tuhan mau berkarya? Pada tempat-tempat di mana orang hancur. Seorang dokter hanya diperlukan di lingkungan orang yang bukan orang sehat yang memerlukan tabib, kata Yesus. Orang yang bermasalah. Dan ini doa saya, Tuhan bawa orang-orang yang memerlukan transformasi. Dan Tuhan jawab, yang didatangkan orang yang bermasalah, yang berhutang, yang gak karu-karuan, yang semuanya. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Karena dengan ini, ketika engkau berkarya, ada cerita yang masing-masing akan diceritakan. Berikan pujian kepada kita, amin. Mungkin ceritanya belum sekarang, tapi pasti akan datang. Coba katakan kepada sampingmu, ceritamu pasti akan didengarkan, amin. Ya, belum sekarang mungkin, kemenangannya masih on the way, tapi pasti dapat, amin.
ceritanya pasti ada. Kesembuhan tentang hal itu pasti akan diceritakan. Di mana Kristus berada. Penyembahan seorang doulos, seorang hamba, selalu menempatkan Tuhan di pusat kehidupannya. Dan mengutamakan kehadiran bersama Kristus dalam segala misi. Jadi dengan kata lain begini, bila saudara seorang entrepreneur, sedang ngurusin produk, jualan, apakah engkau membawa hadirat Allah di situ? Nggak harus, oh haleluya, haleluya sambil jualan. Oh nanti dia ambil seorang semua saudara jualannya. Tapi artinya, did you bring the presence? Bapak Ibu, ini bedanya kita dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ngejar hadirat Tuhan ke tempat-tempat tertentu. Tetapi Rasul Paulus memberi satu revolusi understanding, pemahaman yang revolusioner. Dia bilang begini, bait suci bukan lagi di Yerusalem, seperti Yesus bilang. Bait suci bukan ada di Gerazim. Rasul Paulus mengatakan apa? Kamu adalah bait-bait Allah, tempat kediaman Allah. Kamu sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Di mana? Jadi saudara, ini kebalikan. Agama mengatakan gini, ayo kita pergi ke tempat suci. Semua agama besar punya tempat suci nggak? Punya. Tapi Kristen ada nggak? Nggak ada. Katolik punya Vatikan. Islam punya Mekah dan Madinah. Bahai punya Haifa. Buddha punya Setsi yang ada di Taiwan. Ada yang di India, ada yang di Tibet. Atau ada yang di Jepang. Bahkan Mormon di Utah. Punya bait suci, punya balai kerajaan. Orang Kristen di mana bait sucinya? Ada tempat sucinya orang Kristen. Kalau saudara bilang Yerusalem salah. Paulus mengatakan bait sucinya adalah kamu. Amin. 2-3 orang berkumpul aku hadir. Bahwa saudara, kita lah batu-batu yang hidup, yang dibangun untuk rumah Tuhan. Saya tidak akan komplit tanpa Pak Roni. Saya nggak akan komplit tanpa Pak Stevi. Saya nggak akan komplit tanpa Ibu Mia. Saya nggak bisa komplit merasa saya udah paling utuh. Nggak bisa. Karena kita dibangun dengan batu-batu yang hidup. Bukan lagi batu-batu mati. Tapi Kristus yang menjadi fondasinya. Pada hari ini saudara, di mana Kristus ada, di situ kita mesti ada. Dan apapun yang kita kerjakan, bawa hadirat Tuhan di sana. Saudara perasakan nggak ketika saudara duduk lalu orang bisa nangis di samping saudara? Luar biasa. Itu apa? Kita yang membawa hadirat, bukan kita kejar-kejar hadirat Tuhan. Selama ini banyak orang Kristen kejar-kejar hadirat Tuhan. Di mana ada KKR, datang ke sana. Di mana ada konser rohani, datang ke sana. Nggak salah dengan itu semua, tapi dengar baik. Ketika semua itu tidak ada, bagaimana engkau bisa menyembah Tuhan? Saya selalu terpaku dengan ketika saya pergi ke Guangzhou. Lalu duduk di sana di tengah-tengah dikejar-kejar sama FSB, polisi rahasia China. Kita dari satu tempat di tempat pindah-pindah terus. Lalu kemudian waktu kami pindah ke Shanghai, saya ketemu dengan seorang pendeta dari rural area. Sederhana orangnya, nggak lulus SD. Biasa kita sombong, kita bilang gini, kalau pendeta itu kalau ketemu sesama pendeta selalu nanya begini, kamu sekolah di mana? Gitu. Ini pendeta keluaran apa pendeta kejadian? Ya, kalau pendeta kejadian berarti dia tuh pengusaha terus jadi pendeta. Nah, itu pendeta kejadian. Kalau pendeta keluaran, dia keluaran sekolah Alkitab. Artinya dia sekolah teologi beneran. Itu namanya pendeta keluaran. Jadi banyak pendeta jadi-jadian soalnya, ya pendeta kejadian. Ujuk-ujuk jadi pendeta gitu kan. Udah nggak ada bisnis, ya jadi pendeta aja. Saudara-saudara, lalu dia bilang, oh saya nggak sekolah teologi, saya cuma kelas 3 SD. Oh, 3 SD. Terus saya bilang, nah pertanyaan kedua biasanya, berapa jumlah jemaatnya? Asik. Saat itu saya memimpin jemaat, jumlahnya baru 200. Dia bilang, aduh Pak, kecil Pak jemaat kita. Iya berapa Pak? Kecil juga berapa? Dia bilang, ya saya juga kecil Pak, saya masih 200. Saya bilang itu, tapi kayaknya merendah yang sombong. Dia saya bilang, ya kecil sih Pak. Berapa Pak? 30.000 saja. Ampun. The moment saya sadar itu, saya bilang, omong kosong semua ini, kita ini kadang-kadang terlalu sombong. Dan dia bilang, please Pak, doakan saya Pak. Lalu dia cerita begini, Pak, kalau kita nggak bisa ibadah gimana Pak? Nah begini Pak, mindset orang Tionghoa.
Orang Kristen Tionghoa maksudnya. Di sana. Kalau kita ibadah seperti ini Pak, itu ibarat kita makan di meja makan pesta. Nah, ada sumpit, ada semuanya, ada porselin, ada meja, semua kita duduk di kursi. Oh, gitu. Ya, itu Pak. Jadi semua ini kayak kita makan meja gitu, kayak kawinan atau ulang tahun gitu ya. Ada pesta gitu. Semua makanan ditata rapi. Tapi Pak, ketika meja dipecahkan, ketika kursi dijungkir balikkan, ketika sumpit dipatahkan, masih bisa makan nggak kita Pak? Nah, saya diem. Ya masih bisa dong Pak, duduk bersila, makan pakai tangan atau makan pakai daun, lalu makan pakai tangan. Begitulah kami Pak di desa. Nggak ada kemewahan pujian penyembahan. Saudara, pada waktu itu pemimpin penyembahannya seperti disc jockey saudara. Dulu masih pakai CD, jadi dia bolak-balik gantiin CD saudara. Wah, cocok. Tapi walaupun lagunya biasa-biasa, saya nggak ngerti karena bahasa Mandarin, tapi saya nangis sejadinya, saya nangis dan mereka semua menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saya hancur hati, nangis semua. Di apartemen kecil isinya 60 orang saudara. Saya hampir bernafas sudah susah. Tapi saya melihat semangat mereka menyembah Tuhan. Kadang-kadang kita di sini kalau kita kurang nyaman, aduh nggak usah lah di sini, nggak enak tempatnya, kurang nyaman. Gak ada LED dan semuanya. Tapi saudara, hari ini saya belajar. Mari kita belajar. Di mana Kristus bekerja, di situ kita berada. Dan yang terakhir, mari kita nantikan kehormatan Tuhan. Bila pelayan itu berada bersama tuannya, ia akan dihormati Bapa. Ini sebuah upah, insentif ilahi. Bahwa kalau kita sebagai seorang hamba yang setia, motivasi kita bukan dicari penyembahan manusia, pujian manusia, tetapi oleh Tuhan, maka Tuhan yang akan memberi penghormatan. Pelayan dan penyembahan yang setia berbuah upah surgawi yang kekal. Amin. Apapun yang kita kerjakan, waktu kita menyembah bersama-sama dengan anak-anak di pinggir jalan atau di taman, hanya beralaskan tikar, tempat-tempat yang kelihatannya kumuh, tapi kita bisa naikkan penyembahan. Saudara, upah kita adalah upah yang kekal. 3 hal ini, tim musik boleh kita naik ke depan lagi. Saudara, a call to actions. Yang pertama, mari kita sembah Tuhan dengan hati yang seperti seorang hamba. Mari kita ikuti Yesus tanpa syarat. Kemanapun dia pergi. Bapak Ibu, jangan ikuti preferensimu, jangan ikuti kenyamananmu. Ikuti Tuhan. Jangan ikuti kenyamananmu, jangan ikuti apa kata orang, ikuti Tuhan. Ikuti Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan katakan kepada saudara. Jangan iri dengan pelayanan orang lain. Terima apa yang menjadi pelayanan Tuhan kepadamu. Karena itu yang akan Tuhan minta pertanggungjawaban. Bukan pertanggungjawaban kamu pelayanan seperti si Anu atau si An, enggak. Tapi oleh apa yang Tuhan katakan. Dan karena itu nanti, mari kita penuh pengharapan untuk menantikan kehormatan yang daripada Allah. Boleh kita bagi berdiri saudara. Hati seorang hamba ini. Kita tidak datang membawa apapun, tapi kita datang sebagai seorang hamba.